Lima orang masuk ke hutan ratus, hanya satu yang keluar hidup-hidup. Pernahkah kalian mendengar bahwa hutan bisa marah? Bukan marah seperti manusia, ia diam yang dingin, merayap, dan perlahan membunuh. Pegunungan Meratus bukan sekedar hutan. Ia menyimpan roh tua yang telah hidup jauh sebelum manusia datang. Dan roh itu tidak pernah tidur. Tapi manusia selalu lupa, datang membawa peta, ambisi, dan keyakinan bahwa segalanya bisa dikuasai. Lima pemuda datang hanya untuk bekerja. Mereka tak tahu setiap tanda yang mereka goreskan pada pohon tua itu adalah luka bagi penjaga pohon tua itu. Hari ini bukan hanya kisah tentang kematian. Ini kisah tentang manusia yang terlambat menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dihormati, karena tidak semua dapat ditaklukkan. Dan udah 3 bulan aku nganggur. Tabungan juga tambah tipis. Kalau kayak gini, aku bingung harus ngapain. Dan sama Ki, kemarin aku juga mau kerja kemana dulu, tapi nggak ada yang nyangkut. Kau sendiri kan, lapangan kerja saat ini sempit banget. Kita semua ini sama. Ijazah ada, semangat ada, tapi lowongan pekerjaan gak ada. Capek banget jujur aja. aku sampai malu sama orang tua. Pulang pasti merasa bersalah. Mereka emang gak minta apa-apa, tapi aku gak enak. Kalian, aku baru ingat sesuatu nih. Kemarin aku dapat kenalan dan ada kabar dari Kalimantan. Katanya sih ada perusahaan yang lagi buka lowongan kerja. Ya gajinya lumayan sih, dan kerjaan pun nggak terlalu berat. Gimana? Kalimantan? Ya Serius? Jauh banget tuh. ya emang jauh sih. Cuman emang kalian mau di sini nganggur aja gitu, nggak ada kerjaan. Setidaknya kita ada penghasilan. Dan itu deh kontrak kerjanya 4 tahun. Gimana? Mau nggak? 4 tahun, kerja apa emang nggak? Ya belum tahu detail. Cuman karena itu sih di hutan di daerah pegunungan Meratus. Hutan, pegunungan. Aku gak terlalu suka lihat sih. Tapi kalau demi kerja, ya mau gak mau. Nah, aku setuju sama kata Adit. Lebih bagus lah kerja di hutan kan daripada ngomong di kota. Paling nggak ada hasilnya. Setuju, aku setuju. Gimana? Oke deh. Daripada bengong di sini, mending kita coba peruntungan. Kita berangkat sama-sama ya. Oke. Ya udah, kita pergi bareng, pulang juga bareng ya. Solid? Solid. Nah, gitu dong. Kalau gitu aku kabarin lagi kenalanku ya. Waktu besok kita berangkat. Oke? Pasti kerja kita susah kan kalau kayak gini karena Selamat datang di Merauke, anak-anak muda. Perjalanan jauh ya? Tenang, kalian akan betah di sini. Selamat siang Bu. Kami yang dari kota. Kami mendapat informasi mengenai lowongan pekerjaan ini dari teman kami. Aduh. Tadi yang menghubungi saya kembali ya? Bagus, kalian kelihatan kuat dan siap. Bu, kami mau tanya. Sebenarnya kami sini kerja apa Bu? Karena di hutan, cuman belum ada penjelasan lebih lanjutnya. Tugas kalian itu simpel Pak. Cuma itu menandai platform besar ini yang ada di hutan dengan tanda silang. Nanti tim kami yang berikutnya yang akan menerbang pohon tersebut untuk kepentingan proyek. Kalian itu cukup untuk membawa peta ini saja, lalu menandai pohon sesuai yang ada di peta. hanya menandai pohon itu saja Bu. Ya, tugas kalian hanya untuk menandai pohon-pohon itu. Kalian tidak akan mengangkat berat, kalian cukup untuk menandai pohon-pohon itu kan, dan kalian bisa kembali ke pondok kalian. Baik, jadi sekarang kami mulai bekerja. Kalian bisa mulai bekerjanya itu besok pagi. Sekarang kalian bisa kembali
kami sudah menyediakan makanan. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Kami izin kembali ke pamit dulu ya Bu. Iya Bu. Ini banget ya Pak ini. Semoga lanjut sampai 4 tahun ya. Ya, semoga aja. Iya sih. Jadi juga ya. Lo gimana sih? Tapi aku masuk kok. Ini Pak, suasana beda ya. Ben, Merasa enggak? sih. Iya kan? Jadi ini tuh nggak enak saat gue ya. Kalian kalau kerja ini nggak boleh ngomong gitu. Itu mungkin perasaan kalian aja. Udah lanjut kerja. Ini sering fokus. Iya, udah kita fokus aja. Belantara ini bukan milik kalian untuk dihancurkan. Kalian telah merusaknya. Dan kalian akan menanggung akibatnya. Kamu coba bagi ini sarapan. Temenin kopi ya. Boleh apa? Itu siang ini tidak makan dah. Terima kasih. Jadi, Beb, mau bebas aja, Beb. Beb, badanku panas, aku merinding dan Kenapa, Beb? kayaknya aku nggak bisa melanjutin 4 tahun ini bersama kalian. Beb, bang, Beb, Beb, apa? Kenapa? Beb, mau Beb. Dia udah pergi. Kenapa bisa secepat ini? Semalam dia masih ketawa sama kita. Habib, Beb, bangun Habib. Habib. Weh, aku pergi duluan ya. Oke, nanti kami nyusul. Oke. Dah, kita berangkat. Dan, ayo kita berangkat kerja dan. Ki, aku mencari aneh di hutan ini, Ki. Ngomong apa sih? Ki, ada yang nggak suka sama kita, Ki. Kamu jangan bercanda ah. Bukan, nggak gitu, Ki. Aku sembuh napas, Ki. Dan, Ki, aku tip keluarga aku, Ki. Dan, aku sayang mereka, Ki. Dan, jangan ngomong gitu, Dan. Dengarnya. Dan, bangun Dan. Kemarin itu yang keluar Riz, Daniel sama Abid. Apa sih sebenarnya dari sini? Apa maksudnya? Aku juga nggak tahu dia. Tapi kalau udah maju kita nggak boleh mundur. Kita harus tetap kuat. Ini demi kontrak kita. Kalau kayak gini keadaannya gimana? Mau lanjut terus gitu? Kita sudah pergi. Aku belum merasa seperti mereka. Kamu jangan aneh-aneh, Sen. Belum masalah ya. Itu berapa aja? Tapi kalian ngomong, kalau aku pergi nanti jangan terus sama kejadian ini. Ada sesuatu di hutan ini nggak suka di sini. Aku yakin, itu pohon ini. Mereka bukan pikiran biasa. Ki, udah 3 orang yang mati Ki. Satu persatu orang itu dengan mati yang sama. Tubuh menguning, sesak, lalu menyerang gitu saja. Apa maksudnya coba? Dil, aku juga nggak tahu. Aku juga nggak bisa tidur mikirin itu. Abib, Daniel, Sandy, semua yang mati di tempat ini dengan cara yang sama. Aku nggak mau Riz. Aku nggak mau jadi yang tempat dengan mati yang sama. Ada keluarga aku yang menunggu di rumah. Ada ibu yang menunggu aku di rumah dari pekerjaan ini.
Lantas bagaimana dengan kontrak kita? Kontrak. Kontrak. Untuk apa kita datang ke sini, Hil? Untuk program tangan kosong? Kau masih memikirkan kontrak itu, sementara 3 nyawa teman kita udah melayang. Gitu. Asma Morris, aku minta maaf. Besok malam, aku mau keluar dari hutan ini. Kamu ikut enggak? Aku berikan aku waktu berpikir. Saranku, jangan banyak berpikir. Karena ini nyawa, Ki, nyawa. Aku pergi dulu, Ki. Maaf, semoga kamu selamat ya. Dil. Fadil. Del, kamu di mana, Del? Del. Dia pergi sendirian tanpa bilang apa-apa. 3 temanku sudah mati. Aku gak mau jadi selanjutnya. Aku harus susul dia. Kamu kemarin. Aku? Iya kamu. Ada perlu apa? Kalau kamu persis seperti seorang yang jumpa tadi di jalan. Ah, seperti itu temanku itu Fadil. Bisa kalian membawakan kepadanya? Iya, kami memang menemukannya. Dia tergeletak di jalan menuju sekolah kami. Tapi dia sudah meninggal. Mulai berpikiran aku tidak bisa bekerja. Aku tahu apa yang datang di sini. Kawanku bilang dia ingin pergi. Kalian tidak bisa mempermainkanku. Kau harus percaya sama kami. Kamu harus kami perlu berdua aja sekarang. Dia kalau hal-hal seperti itu. Mbak, kami bertemu dengan salah satu teman mayat ini. Deal. 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 Kau bilang kau mau pergi. Tapi kenapa jadi seperti ini? Apakah ini yang kau maksud dengan pergi? Pergi menyusul mereka meninggalkan kau sendiri sini? Deal. 400. Apa yang kau maksudnya? Apakah kamu satu-satunya yang tersisa dari rombongan Galia? Bagaimana aku bisa tahu? Semua teman saya aman. Anak muda, aku tidak tahu persis apa yang kalian kerjakan antara saya. Mbak, itu juga. Mbak, coba ngomong Mbak. Anak muda, bertahanlah. Kamu harus bersadar. Tolong Pak. Apa yang harus kulakukan? Aku gak mau jadi seperti mereka. Kau sudah terkena misa racun dari Roh Meratus. Teman-temanmu melambat mendapat pertolongan. Tapi kau masih punya peluang dalam waktu beberapa jam. Berapa jam? Tolong aku. Apa yang harus kulakukan? Kita harus mencari bulan madu searah matahari. Hanya itu yang satu-satunya peluangmu untuk selamat. Mbak, kami akan berjaga di sini. Hati-hati Mbak. Ayo, ikuti aku. Cepat. Dek, tubuhku semakin melemah. Aku gak kuat. Anak, jangan menyerah dulu. Tahanlah. Diam, jangan gerak.
obat. Ingin mulainya, habiskan semuanya. Pahit sekali ya. Justru yang pahit itulah yang menyembuhkan. Habiskan. Sudah, ayo kita kembali. Bagaimana kondisinya, Mbak? Alhamdulillah, ia masih bisa diselamatkan. Syukurlah, kondisinya sudah mulai membaik. Misalnya sudah tertangkap, dia pasti akan selamat. Terima kasih kak, kakek telah menyelamatkan nyawaku. Itu adalah peta yang kuambil dari ransel musuh. Apakah kau tahu artinya? Ini adalah peta kerja kami untuk menandai pohon-pohon besar di hutan ya. Betul. Lihatlah baik-baik. Dusun ini, hutan ini, semuanya masuk dalam wilayah yang kalian tandai. Kalian bukan hanya sekedar menandai pohon untuk ditebang, tapi kalian telah menghancurkan tempat tinggal kamu dan juga tempat tinggal roh meratus. Aku harus bicara jujur ya. Sejujurnya kami tidak tahu pasti mengenai pekerjaan ini. Yang kami tahu, kami hanya bekerja. Ada kontrak, ada bayaran. Kami tidak tahu bahwa apa yang kami lakukan akan merusak hutan ini. Bagus. Kau sekarang sudah tahu. Ya, aku benar-benar menyesal Kek, atas apa yang telah kami lakukan. Namun, sayang, teman-temanku tidak sempat sadar akan kesalahan yang kami lakukan. Aku benar-benar menyesal Kek. Kek, di hadapan kakek dan di hadapan seluruh warga di sini, aku berjanji bahwa hutan ini tidak akan dirusak lagi. Aku akan kembali ke kota dan akan memastikan bahwa hutan ini tidak disentuh lagi. Aku akan menjaga hutan ini demi teman-temanku yang telah pergi, demi Meratus. Itulah yang Meratus tunggu dari anaknya. Meratus bukan hanya nyawa, tapi kesadaran. Aku berjanji aku akan menepati. Semoga kau bisa menepati janjinya. Dan untuk kalian berdua. Baguslah, hutan ini sudah berpeluang untuk ada yang berbeda. Hutan Meratus masih berdiri, pohon-pohonnya masih menjulang. Angin
masih berbisik di antara dedaunan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi mereka yang pernah masuk terlalu jauh, Meratus bukan lagi sekedar hutan. Ia adalah pengingat bahwa alam bukan sesuatu untuk ditaklukkan. Manusia sering merasa paling kuat, paling berkuasa, paling berhak menentukan segalanya. Sampai akhirnya Allah mengajarkan satu hal, bahwa rasa hormat jauh lebih penting daripada kesombongan. Karena ketika manusia lupa menjaga alam, bukan alam yang akan hancur, melainkan manusia itu sendiri. Dan Meratus masih menunggu, masih terlihat, masih menjaga, seperti sedia kala. Ini adalah pemain naskah Roh Meratus. Saya sendiri, Abdul Jaya Purba sebagai narator, Gibran Habib Purba sebagai pekerja 1, Daniel Purba sebagai pekerja 2, Sandy Haikal sebagai pekerja 3, Fadil Aulia sebagai pekerja 4, Rizky sebagai pekerja 5, Aura sebagai atasan, Jamra sebagai warga, Nabila sebagai anak warga 2, Grace sebagai Roh Meratus, dan terakhir Reva sebagai kameramen. Dan ketua kita Arsya Maulana. Bye.